Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Invergence of Privacy, perlindungan privasi, tantangan dan solusi. Berikut adalah daftar-daftar isi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, tujuan penelitian, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kelima, kesimpulan. Kami terdiri dari tiga anggota, yaitu saya sendiri, Krisna Perdana Sani, dan kedua teman saya, yaitu Muhammad Raja, dan yang terakhir ada Rangga Effendi. Tujuan penelitian kita yaitu menganalisis tingkat pelanggaran privasi di era digital dengan mengetahui tantangan dan solusi yang efektif terhadap perlindungan data yang dapat dilakukan atau dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi publik. Diharapkan dapat mengurangi risiko kebocoran pada data dan perlindungan privasi diri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya tersebut dan mendukung terciptanya lingkungan era digital yang nyaman, aman, dan terpercaya. Pendahuluan. Di era digital saat ini, privasi individu menjadi isu yang sangat penting. Pelanggaran privasi tidak hanya untuk berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap teknologi dan institusi yang mengelola data pribadi. Pelanggaran privasi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap teknologi dan institusi yang mengelola data pribadi. Dampak ini bisa berupa kerugian emosional, reputasi, dan finansial bagi individu yang terkena dampaknya. Selain itu, pelanggaran privasi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan teknologi dan pemerintah. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi privasi individu di era digital. Kami melakukan dengan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini kualitatif dipilih dengan mendapatkan pemahaman mendalam tentang kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data diri dengan menganalisis sumber-sumber sekunder yang relevan. Studi literatur digunakan untuk mengeksplorasi dan mensintetis informasi dari berbagai jurnal, buku, dan laporan penelitian. Sebelumnya yang membahas satu topik yang sama. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di era digital. Proses pengumpulan data dapat dimulai dengan mencari dan mengidentifikasi literatur yang relevan melalui basis data akademik, perpustakaan, dan sumber-sumber online yang dapat dipercaya. Kesadaran masyarakat. Dari hasil kajian literatur, diketahui bahwa kesadaran masyarakat Indonesia mengenai perlindungan data pribadi masih tergolong rendah karena perkembangan digital dan kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak positif dan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sehingga kebutuhan dan gaya hidup masyarakat semakin bergantung terhadap teknologi. Untuk dapat menggunakan layanan jaringan sosial, pengguna harus mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan. Pada akses pertama, pengguna akan diarahkan untuk mengisi beberapa informasi pribadi yang diperlukan untuk proses pendataan internal. Informasi pribadi tersebut berupa komponen yang dinamis seperti lokasi, email, dan juga karakteristik personal seperti latar belakang pribadi dan informasi kontak. Regulasi yang tidak memadai. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi salah satunya internet connection networking. Informasi berupa data pribadi menjadi acuan dalam penggunaan aplikasi berbasis internet. Privasi data pribadi merupakan hal
penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Perlindungan privasi data pribadi jika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atas tersebarnya informasi pribadi. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik memberikan definisi mengenai data pribadi yaitu data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Suatu data disebut sebagai data pribadi ketika berhubungan dengan informasi identitas seseorang atau seseorang dapat diketahui dari data tersebut. Misalnya, nomor induk kependudukan atau NIK yang tertulis dalam kertas adalah data. Sehingga kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pelanggaran data pribadi tidak hanya diakibatkan oleh kebocoran data pribadi. Pelanggaran juga bisa terjadi dalam hal pemrosesan data pribadi yang tidak bertanggung jawab, seperti pada saat data pribadi masyarakat digunakan untuk diperjualbelikan tanpa dasar yang jelas. Selanjutnya dibacakan oleh Raja. Baik, saya akan melanjutkannya. Eh, Pembahasan kebijakan perlindungan data yang ketat. Kajian literatur menunjukkan bahwa edukasi dan kampanye kesadaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Perusahaan harus mengadopsi kebijakan perlindungan data yang ketat dan memastikan bahwa data pengguna hanya digunakan untuk tujuan yang disetujui. Transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data yang juga penting untuk membangun kepercayaan publik. Selanjutnya, teknologi enkripsi. Salah satu solusi yang banyak digunakan untuk menjaga kerahasiaan komunikasi adalah enkripsi. End-to-end. Enkripsi end-to-end adalah proses pertukaran data yang aman dari pengirim ke penerima dengan mengenkripsi seluruh konten yang dapat diakses dan selama transmisi sehingga tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pihak ketiga. Beberapa algoritma kriptografi digunakan untuk tujuan ini. Komponen-komponen seperti identitas pengguna, protokol pertukaran kunci, dan implementasi yang aman bekerja bersama-sama untuk memberikan keamanan yang terbaik kepada pengguna akhir. Edukasi kesadaran publik. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan L. 2024 mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sebagai edukasi kesadaran pada publik dengan cara memberikan edukasi dan pelatihan menggunakan metode penelitian, memperkenalkan konsep dasar keamanan data pribadi, menjelaskan berbagai ancaman digital seperti phishing, malware, dan hacking, serta sandi yang kuat mengatur privasi di media sosial dan mengenali penipuan online. Sebenarnya dengan memahami sejauh mana masyarakat menyadari pentingnya privasi pada data pribadi mereka, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pencegahan kebocoran data kerugian pada era digital. Karena hal itu sangat penting dan memerlukan perhatian serius dan dari semua pihak dengan meningkatkan kesadaran pada diri sendiri maupun orang lain perlu ditegakkan regulasi hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa temuan penting mengenai kebijakan perlindungan data yang ketat. Menggunakan teknologi enkripsi dan edukasi kesadaran publik dapat diimplementasikan secara tepat dan sesuai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.